Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rein Abigail dengan NIM 23109520161 dari kelompok 12 Praktikum Sistem Kendali. Kali ini saya akan mempresentasikan responsi awal modul 2. Ini diberikan oleh Universitas. Baik, langsung saja. Oh ya, untuk sebelumnya video yang kemarin 5 menit, yang kali ini versi extendednya. Apa itu diagram blok? Diagram blok sistem kendali adalah representasi dari sistem kendali, di mana komponen-komponen sistem dan hubungan antara mereka diwakili oleh blok-blok dan garis sinyal. Blok-blok tersebut mewakili fungsi-fungsi atau bagian-bagian utama dari sistem. Nah, dari sistem, sementara garis sinyal menggambarkan aliran sinyal atau informasi antar blok. Seperti kita lihat di sini ada R, G1, G2, CS-nya sebagai output. Pada gambar ini ditunjukkan diagram blok sistem servo mekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Mari kita bedah satu persatu komponennya. Yang pertama kita punya yang namanya set point. Set point atau SP ini adalah nilai referensi atau target yang ingin dicapai, misalnya posisi lengan robot. Nah, sedangkan ada lagi selanjutnya kita punya error detector atau summing point. Nah, error detector atau summing point adalah untuk gunanya untuk menghitung selisih antara SP dan PV atau proses variabel, menghasilkan sinyal kesalahan atau error. Selanjutnya kita punya controller atau yang fungsinya untuk mengolah sinyal error dan mengeluarkan sinyal control variable itu CV, bisa berupa pengendali P, PI, PD atau gabungannya PID yang akan saya bahas di soal berikutnya, soal nomor 4. Kemudian kita punya aktuator atau motor, mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik atau torsi untuk menggerakkan objek. Selanjutnya kita punya control object atau robot arm, objek yang dikendalikan yaitu lengan robot. Posisi aktualnya dipengaruhi oleh sinyal kontrol dan gangguan luar atau disturbance. Lalu kita punya posisi sensor untuk memberikan umpan balik posisi aktual ke sistem, ke PV. Lalu kita punya feedback loop, itu jalur yang mengirim PV kembali ke input untuk dibandingkan dengan SP atau set point tadi. Kemudian ada lagi ya. Dah, skenanya itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya kita bahas terkait sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Perbedaannya dibagi saya buat berbagai dalam tabel. Pertama, kita punya aspek. Untuk umpan balik atau feedback, sistem kendali lingkar terbuka tidak punya feedback, tapi sedangkan sistem kendali lingkar tertutup ada. Kemudian kita punya akurasi. Akurasi sistem kendali lingkar terbuka lebih rendah daripada sistem kendali lingkar tertutup. Untuk kompleksitasnya lingkar terbuka lebih sederhana dan dibandingkan sistem lingkar tertutup yang lebih kompleks. Kemudian kita punya koreksi kesalahan. Sistem kendali lingkar terbuka tidak bisa otomatis alias manual, namun dengan lingkar tertutup bisa lebih otomatis. Untuk biaya sendiri, sistem kendali lingkar terbuka umumnya lebih murah daripada sistem kendali lingkar tertutup. Untuk contohnya, untuk lingkar terbuka ketika mesin cuci manual, sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup contohnya AC otomatis. Untuk sistem kendali lingkar terbuka sendiri, untuk contoh diagram bloknya, sini saya bikin soal diagram blok untuk lingkar terbuka. Sini kita punya RS sebagai input, ini AKP dan GS. Sini CS-nya. Di sini kita konteksnya dengan konstanta pengalih. Sekiranya seperti inilah untuk diagramnya. Untuk CS dan RS-nya
Untuk KP ini sebenarnya cukup dihilangkan aja. Maaf untuk kesalahan saya. Soalnya kalau untuk sederhananya CS per RS sebenarnya kan GS untuk fungsi alihnya. Sebenarnya kan untuk sistem kendali lingkar tertutup sama. Bedanya kalau untuk GS sendiri itu secara paralel. Lingkar tertutup di sini ada HS-nya, tentu CSR per RS-nya. Karena ini konsisten pengali, kalau untuk fungsi alih sederhana kita cukup menghilangkan aja KP-nya. Maka didapat fungsi alih CS per RS-nya sebenarnya kan GS per 1 tambah GS kali HS. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya kita punya sistem konstanta pengali yaitu KP terbuka. Nah, konstanta pengali KP adalah bagian dari pengendali proporsional P yang mengalihkan sinyal error dengan nilai tetap untuk menghasilkan sinyal kontrol. Di sini ada saya sudah bikin kontrol pengali KP terbuka dan KP tertutup. Nah, pada sistem kendali terhadap konstanta pengali yang biasanya disimpulkan dengan K atau KP. Konstanta pengali ini berfungsi untuk mengeluarkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Apalagi ya? Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai sistem kendali lingkar itu kendali lingkar terbuka atau tertutup. Nah, secara umum jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta pengali K, maka akan menghasilkan fungsi maka diagram bloknya akan menjadi seperti berikut ini. Nah, di sini kita punya KP dan GS-nya. Ada KP kemudian kalikan dengan GS, maka untuk fungsi alihnya akan berbentuk seperti ini. Fungsi alih CS per RS sama dengan KP kali GS. Begitu pula dengan sistem pengendali KP tertutup. Di sini KP di RS inputnya masuk ke konstanta pengali, kemudian masuk ke GS, maka lalu dihubungkan dengan AS, maka membentuk fungsi alih seperti ini. CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP GS kali HS. Seperti ini bentuk diagram bloknya. Baik, kita langsung ke soal berikutnya. Selanjutnya mari kita bahas pengendali integral, derivatif, dan proporsional. Kita mulai dari diagram, kita mulai dari pengendali integral. Nah, saya bagi tiga macam pengendali diferensial, PID. Kita mulai dulu dari integral. Nah, pengendali integral sendiri adalah komponen dalam sistem kendali yang berfungsi untuk menghilangkan steady state, error, atau kesalahan tetap. Nah, pengendali ini bakal bekerja dengan mengintegrasikan kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga jika ada kesalahan dari yang terus menerus, output pengendali akan terus menyesuaikan hingga kesalahan tersebut dihilangkan. Intinya belajar agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah, untuk fungsi diagram bloknya sudah saya bikin dari ES, GS, US, dan ini untuk persamaannya. Kita lanjut ke pengendali diferensial. Nah, pengendali diferensial sendiri adalah komponen pengendali yang berfungsi untuk memperkirakan perubahan error seiring waktu. Ia memberikan respon cepat terhadap perubahan error, memprediksi kesalahan masa depan, meningkatkan stabilitas sistem, dan meredam osilasi. Dengan kata lain, pengendali derivatif membantu memastikan sistem tidak berlebihan dalam respons perubahan, sehingga mencapai titik state yang lebih stabil. Untuk diagram bloknya sudah saya sediakan, ada ini persamaannya dan juga bentuk-bentuk lomba Laplace-nya. Nah, sedang pengendali PID ini adalah kombinasi dari ketiganya, pengendali, integral, dan diferensial. Nah, pengendali PID adalah sistem kontrol yang populer dan serbaguna, digunakan untuk mengatur variabel proses seperti suhu, tekanan, dan kecepatan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen, yaitu pengendali, I, integral, dan D, diferensial, yang bekerja bersama-sama untuk mengoreksi kesalahan antara nilai yang diinginkan atau set point ada nilai aktualnya. Jadi tiba-tiba kalau pengendali PID ini kombinasi keduanya, ya berfungsinya biar mengatur kesalahannya agar tidak mengatur kesalahan
outputnya tidak terulang lagi. Untuk persamaannya sudah di sini. Sini KPIT ditambah dengan KI integralnya dan KD diferensialnya. Untuk double place-nya berbentuk seperti ini, teman-teman. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya nomor 5 untuk tanggapan penilaian sistem RD2. Tanggapan penilaian sistem RD2 ini kita punya beberapa macam, yaitu pertama time constant atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian kita punya rise time TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%. 10% dari 90 sampai 90% dan 5% dari 95% dari nilai akhir. Kemudian kita punya nilai settling time. Waktu ini dinyatakan respon telah masuk 5%, 2% atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian kita punya nilai time atau nilai tunda. Waktu ini dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Kemudian kita punya maksimum percent overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respons sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Rumusnya adalah CTP kurang E infinity per E infinity kali 100%. Jadi itu nilai persennya. Nah, kemudian kita punya time peak atau waktu puncak. TP, waktu yang dibutuhkan untuk respon dalam untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk grafiknya sendiri sudah saya siapkan. Di sini ada MP maksimum overshoot, TD waktu nilai tundanya, TR, TP puncak, TS settling, ada toleransi yang ditolerir untuk grafik tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk penyandaran, di sini kita punya punya diagram blok, yaitu dari itu CS per RS. Yang ditanya itu bagaimana kita menyederhanakan diagram blok ini. Mari kita bedah satu persatu ya guys, teman-teman. Pertama saya sudah bikin ulang diagram bloknya dari RS plus min GI G1, G3, G4, G2 dan H3. Di sini untuk konteksnya sistem kendali lingkar tertutup. Kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. RS G1 ya masuk G2, G3. Maaf. Kita punya G1, G2 dan G3. Lalu kita punya H1 per HS, H2, H3. Dari masuk sini kita sederhanakan H3, H1, HS kita masukkan persamaannya. Jadi kita dimasukkan ke sini, ke set point di sini rumusnya. Dan kita punya satunya sini masuk H2 masuk sini, H3 masuk ke set point sini. Kita sederhanakan lagi, maka kita dapat R1S G2 tambah min G3 per G2S. Kita sederhanakan dari sini. Ini dari persamaan H2 H3 itu kan kita rumuskan, kita samakan persamaannya. Kita dapat H1S kurang H2S tambah H3S. Kita masuk ke kita sederhanakan lagi dengan rumus fungsi alih tadi. Maka kita dapat diagram bloknya G3S kali G2S kali G1S per 1 tambah G3S kali G2S H1S kurang H2S tambah H3S. Maka didapat fungsi alihnya CS per RS itu sama dengan G3S kali G2 kali G1S per 1 tambah G3 kali G2A kali H1S kurang H2S tambah H3S. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.